Awalnya yang saya tahu, yang saya pahami adalah saya mendukung calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi tahap demi tahap kampanye yang saya ikuti dan amati, rupa-rupanya saya mendukung calon pembantu calon presiden PDIP. Dan inilah sebenarnya dasar kekecewaan saya. Ini jelas sangat mengecewakan. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya mendukung calon presiden. Saya tidak mendukung calon pembantu calon presiden PDIP. Wajar ketika saya kecewa di sini. Mohon maaf, maka saya harus berpihak kepada pihak yang punya sentimen seperti saya. Dan hari ini saya melihat sentimen itu adanya di kubu 02, kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai wujud dari kekecewaan saya, mohon maaf, saya yang awalnya memperkenalkan diri sebagai Bravo Anies harus melepaskan identitas saya sebagai pendukung Anies Muhaimin. Maafkan saya. Jadi hari ini secara resmi, saya Kristianto Yunoni, salah satu pelopor wacana Presiden 3 periode, menyatakan dengan tegas dukungan terhadap pasangan 02, pasangan Prabowo Gibran. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang juga berada di barisan pendukung wacana Presiden 3 periode, mari bersama saya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yang akan datang. Prabowo Gibran menang 1 putaran. Merdeka! Halo Bang, selamat bergabung di 02 Bang. Terima kasih. Isu HAM. Oke, ya masuk dalam HAM bagaimana? Untuk hal ini saya sepakat sekali dengan Pak Rocky Gerung bahwa Pak Ganjar itu, mohon maaf, bajingan. Jadi Pak Saudara semua BT ingat kembali bahwa tanggal 14 Februari tumbangkan banteng. Tunjukkan pada banteng bahwa tanpa Pak Jokowi banteng bukan siapa-siapa. Saya sepakat dengan itu. Memang Pak Jokowi jadi presiden diusung oleh Partai Banteng, tapi tanpa Pak Jokowi Partai Banteng tidak mungkin berada di pucuk sistem kekuasaan negeri ini. Betul. Itu sah. Atau masih ragu dengan itu, beta mau kasih tahu pada Pak Saudara semua bahwa lambang negara ini adalah burung Garuda, bukan banteng. Saya sepakat. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan negara kesatuan Republik PDIP. Tumbangkan PDIP di pemilu 2024 nanti. Buktikan sentimenmu di bilik suara Pilpres 2024. Jadi sekali lagi beta tutup ini acara bos. Beta mau sampaikan bahwa tanggal 14 Februari masing-masing ajak bayi nenek, bapak, mama, kakak, adik semua dengan riang gembira menuju ke TPS dan lakukan 3 langkah dalam bilik suara. 1 buka, 2 coblos, 3 tutup, kemudian keluar dari bilik suara dan katakan gemoy. Menang 1 putaran. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini adalah pernyataan permohonan maaf yang saya tujukan kepada yang terhormat. 1, Pak Anies Baswedan, dan yang kedua kepada yang terhormat Gus Muhaimin Iskandar, yang ketiga juga kepada orang-orang terhormat, senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ring 1 pendukung Pak Anies Muhaimin atau Amin. Pertama-tama, izinkan saya salam hormat. Saya merasa kecewa sempat menjadi pendukung Pak Anies Muhaimin. Kenapa? Karena awalnya yang saya tahu, yang saya pahami adalah saya mendukung calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi tahap demi tahap kampanye yang saya ikuti dan amati, rupa-rupanya saya mendukung calon pembantu calon presiden PDIP. Dan inilah sebenarnya dasar kekecewaan saya, di mana saya berangkat dari satu niat. Saya merasa bahwa ada kesamaan sentimen antara saya dan kubu pendukung Amin, yaitu sentimen negatif terhadap partai PDIP. Mohon maaf, ada beberapa kekecewaan yang kemudian menimbulkan sentimen negatif di hati saya terhadap partai PDIP, sehingga saya secara pribadi berniat untuk meruntuhkan
kekuatan, benteng, tirani, kekuasaan Partai PDIP di pemilu Pilpres 2024. Dan saya merasa satu frekuensi dengan kubu pendukung Anies Muhaimin. Itulah alasan, itulah dasarnya, itulah motivasi yang mendorong saya bergabung ke kubu pendukung Anies Muhaimin. Tapi belakangan saya amati, ya sejak awal saya amati hingga di debat capres terakhir, saya melihat satu sikap yang sangat janggal menurut saya. Kenapa? Karena di debat demi debat capres maupun debat cawapres, Pak Anies menunjukkan kesan yang sangat jelas menurut saya, bukan tafsiran, ini sangat jelas. Pak Anies menunjukkan sikap penampilan sebagai pembantunya Pak Ganjar Pranowo yang adalah capres PDIP. Ini jelas sangat mengecewakan. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya mendukung calon presiden. Saya tidak mendukung calon pembantu calon presiden PDIP. Wajar ketika saya kecewa di sini. Begitu juga dengan kondisi yang saya lihat di pentas debat cawapres, di mana Gus Muhaimin juga menunjukkan kesan yang sama. Tidak pernah ada sikap atau pernyataan yang menyerang Pak Mahfud MD. Ini jelas menunjukkan satu gambaran yang sama, bahwa Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar bukan sebenar-benarnya calon presiden dan calon wakil presiden. Pak Anies Baswedan adalah calon pembantu calon presiden PDIP. Begitu juga dengan Gus Muhaimin, menurut saya adalah calon pembantu calon wakil presiden. Yang mereka tunjukkan adalah, saya ibaratkan seperti di dunia sepak bola, Pak Anies Baswedan memberikan bola kepada Pak Ganjar dan Pak Ganjar mencetak gol. Begitu juga dengan penampilan yang kita lihat di debat cawapres. Gus Muhaimin memberikan bola kepada Pak Mahfud MD untuk mencetak gol. Artinya ini bukan tafsiran menurut saya. Ini sudah eksplisit menunjukkan gambaran yang sangat jelas bahwa Pak Anies dan Gus Muhaimin adalah calon pembantu capres-cawapresnya PDIP. Ini kekecewaan saya. Sekali lagi, permohonan maaf dari saya terhadap Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar, juga para senior, orang-orang terhormat yang berada di ring satu kubu pendukung Amin, Pak Anies Muhaimin. Mohon maaf, karena sentimen saya adalah meruntuhkan kekuatan politik partai PDIP. Sentimen saya adalah mengakhiri tirani kekuasaan partai PDIP, maka saya harus berpihak kepada pihak yang punya sentimen seperti saya. Dan hari ini saya melihat sentimen itu adanya di kubu 02, kubu Prabowo Gibran. Nah, berangkat dari prinsip bahwa saya punya sentimen kekecewaan terhadap partai PDIP yang harus saya runtuhkan kekuatan kekuasaannya, maka saya hari ini secara resmi menyatakan mendukung pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran. Dan sebagai salah satu pelopor wacana presiden 3 periode, sekaligus saya mau serukan kepada barisan rakyat pendukung wacana presiden 3 periode. Mantapkan hatimu, bulatkan tekadmu, dukung pasangan Prabowo Gibran. Karena pasangan Prabowo Gibran yang mewakili sentimen yang ada di hati kita, yang ada di barisan rakyat pendukung wacana presiden 3 periode. Jangan terpengaruh dengan isu-isu propaganda, jualan politik dari elit-elit politik. Bulatkan hatimu, mantapkan tekadmu. Dukung pasangan 02, pasangan Prabowo Gibran. Mari satukan hati, bulatkan tekad kita untuk mengakhiri tirani kekuasaan partai PDIP yang telah memanfaatkan nama Wong Cilik sebagai modusnya untuk meraup suara rakyat, meraup dukungan rakyat, dan kemudian ketika berkuasa, ketika berada di pucuk sistem kekuasaan negeri ini,
Mereka khianat terhadap kita yang adalah rakyat sejati. Dan sebagai wujud dari kekecewaan saya, mohon maaf, saya yang awalnya memperkenalkan diri sebagai Bravo Anies harus melepaskan identitas saya sebagai pendukung Anies Muhaimin. Maafkan saya. Jadi hari ini secara resmi, saya Kristianto Yenoni, salah satu pelopor wacana Presiden 3 periode, menyatakan dengan tegas dukungan terhadap pasangan 02, pasangan Prabowo Gibran. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang juga berada di barisan pendukung wacana Presiden 3 periode, mari bersama saya satukan tekad untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yang akan datang. Prabowo Gibran menang satu putaran. Merdeka! Halo Abang, selamat bergabung di 02 Abang. Terima kasih, terima kasih. Jadi ini apa yang Abang sudah lakukan ini sudah mantap kan? Oh jelas, jelas mantap. Terus Abang tidak ragu dengan biasa isu-isu yang dilemparkan pada 02 seperti pelanggaran HAM, apa yang dilakukan oleh Gibran itu melanggar konstitusi mungkin? Satu-satu ya, satu-satu. Ya. Tentang Gibran dulu. Ya. Jadi tentang Gibran yang diisukan katanya merusak konstitusi. Saya berpandangan bahwa ini salah satu jualan politik, propaganda. Ya. Wajar di musim politik. Kalau tidak di musim politik, kalau tidak di musim kampanye pemilu, tidak mungkin isu seperti ini ada. Itu yang pertama. Nah, terkait konstitusi, merubah konstitusi demi kepentingan yang diisukan, saya pikir itu lebih tepat kalau kemudian kita membahas tentang perubahan aturan tentang pemilu, tentang syarat-syarat pencalonan presiden wakil presiden itu di 2009. Iya. Nah, ketika itu jelas ada perubahan syarat tingkatan pendidikan. Oh 2004 Abang. Oh 2004, sorry. Itu ada perubahan undang-undang tentang syarat tingkatan pendidikan yang layak untuk capres-cawapres. Iya. Dan jelas itu tujuannya adalah agar meloloskan Ibu Megawati bisa nyapres. Iya. Jadi kalau kita bicara, kalau misalkan perubahan norma ya di MK yang baru-baru itu kan norma, Iya. bukan undang-undangnya yang dirubah, tidak, norma-normanya yang dirubah. Penambahan frasa. Ya, begitu. Jadi kalau kita bilang itu merupakan wujud daripada MK dirusak atau konstitusi dirusak, saya secara pribadi berpandangan bahwa bukan baru saja rusak, sudah rusak pada 2004 yang lalu. Betul. Dan yang merusaknya itu jelas untuk kepentingan satu. Ya, tidak berlaku untuk kita Ya, anak muda. tidak berlaku untuk. Contoh seperti anak-anak muda saat ini yang baru tamat Ya. SMA, tidak mungkin Tidak kan langsung mungkin. capres. Tidak mungkin Harus capres. tunggu dulu umur usia 40 tahun, Iya. harus menjabat sebagai ketua partai atau kepala Ya. daerah dulu kan dia. Gitu. Jadi saya pikir kalau itu kemudian dinilai sebagai sesuatu yang merusak konstitusi, maka sebenar-benarnya konstitusi sudah rusak sejak rusak, 2004 ya. yang lalu. Dari Ibu Ketum Ya, ya. dan itu dirusak oleh yang PDIP karena untuk meloloskan ketum PDIP-nya. Berarti belakangan ini orang banyak drama ya. Jelas ini drama karena arah-arahnya untuk kepentingan politik kubu mereka. Iya. Itu jelas drama. Terus isu HAM. Oke, ya masuk dalam HAM bagaimana, Bang? Jadi kembali lagi saya pertegas bahwa ini salah satu jualan politik, propaganda politik. Iya. Buktinya apa? Ketika 2009 kita semua tahu Ibu Megawati calon presiden dan Pak Prabowo Wakil. Iya, betul. itu jelas. Nah, kemarin di debat capres terakhir, Pak Ganjar sempat melemparkan isu pelanggaran HAM di closing statement-nya. Ya, saya untuk hal ini saya sepakat sekali dengan Pak Rocky Gerung. Padahal kalau dilihat dari jejak-jejak sebelumnya, saya sangat kontra bertentangan dengan Pak Rocky Gerung, menentang statement-statement Pak Rocky Gerung. Tapi khusus untuk topik yang ini saya sepakat sekali dengan Pak Rocky Gerung bahwa Pak Ganjar itu, mohon maaf, bajingan. Oh. Ya, saya sepakat dengan Pak Rocky Gerung. Kenapa? Karena pada 2009, di mana ada tuntutan kepentingan partai PDIP
mengharuskan Pak Ganjar juga ikut mengkampanyekan pasangan Megawati Prabowo. Iya. Itu ada dalam jejak digital itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Adiana Pitupulu sama pada 2009 yang lalu oleh tuntutan kepentingan partai juga ikut mengkampanyekan Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Dan ketika itu tidak ada isu pelanggaran HAM. Iya. Ada nggak Pak Ganjar Pranowo, ada nggak jejak digitalnya ketika mengkampanyekan Ibu Megawati dan Pak Prabowo menyinggung-nyinggung masalah HAM? Hilang. Ada nggak Pak Adiana Pitupulu pada 2009 lalu mengkampanyekan Ibu Mega dan Pak Prabowo menyinggung isu HAM? Hilang. Tidak ada. Lah kenapa sekarang kemudian isu pelanggaran HAM itu muncul? Ya. Karena Pak Prabowo saat ini bukanlah pihak yang menguntungkan kepentingan politik partai PDIP. Saya kira itu jelas. Dan ada satu alasan yang mendorong Pak Rocky Gerung mengatakan Pak Ganjar itu bajingan adalah Pak Ganjar dalam closing statementnya menyinggung tentang isu pelanggaran HAM, jangan memilih orang yang punya jejak pelanggaran HAM, membunuh dan lain sebagainya, tanpa introspeksi ke dirinya sendiri bahwa di desa Wadas, Tambang Batu Andesit, di situ ada jejak kasus HAM di mana itu terjadi di wilayah pemerintahan Pemprov Jawa Tengah yang gubernurnya adalah Pak Ganjar. Jelas yang bertanggung jawab dengan masalah hukum di situ adalah Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar tidak introspeksi diri terlebih dahulu sebelum mengembuskan isu HAM dalam closing statement-nya di debat capres terakhir. Saya pikir akhirnya kita harus kembali kepada kesimpulan bahwa ini isu politik, propaganda. Bahwa ketika Anda menguntungkan saya, mohon maaf, kotoranmu pun akan saya anggap harum. Tapi ketika Anda tidak menguntungkan kepentingan politik saya, maka kebaikanmu akan busuk di mata saya. Iya. Jadi kita juga berpikir yang sama, hal yang sama, Bang. Karena ketika tahun 2009 itu soal HAM hilang. Bahkan sebelum itu kan setiap Kamisan itu kan ada acara untuk orang-orang tua yang anak-anaknya hilang pada tahun itu, dorong buat mencari keadilan begitu kan, Abang. Tapi itu kader-kader, petugas-petugas partai itu tidak pernah muncul. Munculnya setiap 5 tahun. Iya, ini juga menarik menurut saya. Menariknya begini. Siapa Pak Adiana Pitupulu? Dia anggota DPR RI sudah berapa periode. Sekarang kita bicara tentang kekuasaan. Punya kuasa nggak dia? Punya. Ketika 98-99 dia hanyalah seorang aktivis. Betul. Tapi ketika dia duduk di kursi parlemen, dia punya kuasa. Pertanyaan saya, apa kemudian langkah konkret yang dia lakukan, umpamanya mendorong agar Pak Prabowo Subianto ini dibawa ke Mahkamah Militer? Betul. Ada tidak? Ada upaya konkret yang dilakukan oleh Adiana Pitupulu mendorong Pak Prabowo ke Mahkamah Militer? Tidak ada. Hanya lalu keluar-keluar kenapa? Kenapa ini muncul setiap 5 tahun sekali? Setiap posisi Pak Prabowo tidak menguntungkan? Berlawanan, begitu baru dorong keluar-keluar ya. Kenapa? Ini saya pikir masyarakat bisa memahami ini secara sederhana. Ini sebenarnya sangat simpel sih kalau mau dilihat. Cuman ya itulah namanya politik. Nah, oke, terlepas dari itu, bagaimana pandangan Abang terkait DKPP yang menjatuhkan sanksi pada KPU dan juga menuntut Gibran ini untuk mundur? Karena mereka sudah melihat kubu seberang sudah melihat bahwa potensi untuk mereka punya daya saing yang berimbang tidak ada, sama sekali tidak ada. Kondisi saat ini di masyarakat itu sudah tidak berimbang sama sekali. Sentimen dukungan masyarakat terhadap pasangan Prabowo Gibran itu sudah di atas rata-rata menurut saya. Sehingga menurut saya kalau seandainya pemilu dilaksanakan hari ini dengan betul-betul menjunjung tinggi nilai jujur dan adil, maka saya pastikan satu putaran itu terwujud dan pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Oh, satu putaran ya. Jadi apakah Abang juga mau berpikir atau berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh DKPP ini adalah hasutan dari satu kelompok? Ya, saya yakin itu adalah tekanan dari kubu tertentu yang merasa tidak punya daya saing, tidak punya kemampuan lagi, tidak punya kepercayaan diri lagi,
bisa bersaing di pemilu Pilpres 2024. Oh iya. Saya yakin itu tekanan, begitu. Jadi kita tahu kan, kalau masyarakat mau berpikir kritis pasti tahu Ya, tekanannya dari kelompok mana betul, ya. betul. Nah, ada satu menarik yang beta mau tanyakan ke Abang. Itu kalau tidak salah dalam undang-undang pasal 255 itu tentang pemilu, kalau seorang pasangan calon mengundurkan diri dari apa nama-nama yang sudah terdaftar dalam KPU, maka dia akan didenda 50 miliar dan dipenjara 5 tahun. dia dituntut denda. Iya, pasangan calon kalau mengundurkan diri, dorang akan didenda 50 miliar dan dipenjara 5 tahun. Apakah dorang sengaja begitu supaya Gibran dipenjara? Saya pikir semua potensi itu patut dicurigai. Tapi saya secara pribadi merasa bahwa ini akan menimbulkan sentimen luar biasa di masyarakat dan bakal ada satu reaksi yang luar biasa. Kalau sampai ada upaya-upaya yang mengarah kepada positif, salah satu pasangan ini akan tergeser di kancah Pilpres nanti. Dan kalau dibilang ada unsur kesengajaan bagaimana supaya menggagalkan pasangan Prabowo Gibran agar kemudian Gibran atau Pak Prabowo dijatuhkan sanksi seperti itu. Begini, kan di undang-undang menyatakan bahwa yang mengundurkan diri. Ya. Nah, sekarang Pak Prabowo dan Gibran apakah mau mengundurkan diri? Ya tidak. Kalau ada pihak-pihak yang menggeser mereka, menurut saya pihak-pihak itu yang harus bertanggung jawab dengan tuntutan undang-undang yang ada. Kita berpikir realistis dong. Ya. Mereka tidak ada niat untuk mengundurkan diri dari pencalonan sebagai capres-cawapres. Pihak yang berupaya untuk menggeser mereka itu yang Harus semestinya bertanggung jawab. Oke. Saya pikir begitu. Oke. Jadi intinya alasan-alasan atau isu-isu yang sering diserang ke 02 untuk tidak memilih 02 itu Abang punya pemikiran tersendiri dan bisa membantah narasi-narasi seperti itu ya. Oh jelas. Seperti yang tadi beta sudah tanyakan ke Abang ya. Jadi beta juga sangat mengapresiasi apa yang sudah Abang ambil langkah ini tersebut. Beta dukung karena beta juga dulu berada di salah satu pasangan capres, terutama 03 ya. Cuman beta Saya tahu. cuman karena memang dorang terlalu arogan, tahu kan banteng-banteng kalau sudah seruduk kiri kanan kan tidak tahu Arogannya arah seperti lagi. apa? Arogannya itu tentu yang seperti kita tahu bahwa pertama alasan yang paling dasar itu adalah menyerang Pak Jokowi. Kita tahu bahwa yang membangun NTT adalah Pak Jokowi, yang sudah buat semua yang kita rasakan di NTT ini adalah Pak Jokowi. Jadi kalau dorang menyerang Pak Jokowi yang baru memerdekakan kami masyarakat NTT, beta rasa itu sudah terlalu kelewatan. Ya. Jadi beta mengambil langkah yang tegas sesuai arahan pelunjuk Pak Jokowi. Jadi beta berpindah pada 02, apalagi 02 punya visi misi yang sama dengan Pak Jokowi, yaitu memajukan Indonesia menuju Indonesia emas, maka itu beta tidak ragu lagi. Jadi untuk Abang beta ucapkan terima kasih. Selamat datang Abang ke Tong 2, sukseskan pemilu satu putaran ya. Abang ngomong-ngomong, Abang Siwa kan salah satu pelopor wacana 3 periode juga kan? Iya. Beta adalah aktivis 3 periode. Beta sudah turun ke kantor gubernur, kantor DPRD Provinsi NTT. Tapi beta cukup sayang karena dari Bang Adian itu sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi yang minta 3 periode itu beta sangat kecewa. Tapi ada jejak digital juga. Jejak digital ketika Pak Adian mengatakan Jokowi nggak pernah minta 3 periode. Iya. Dia nggak pernah bicarakan itu. Berarti pernyataan dari Bang Adian itu tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Ketika sebuah pernyataan itu menguntungkan kepentingan politik partai saya, maka saya akan menyatakan begitu. Jadi itu ya, Pak Saudara semua sudah tahu kan, kepentingan, narasi itu dibangun karena kepentingan. Ya. Jadi isu-isu 3 periode yang bilang Pak Jokowi minta itu omong kosong. Omong kosong. Tidak benar sama sekali. Ya. Karena beta pernah ada di dalam itu tahun 2019 tanggal 7 Oktober 13 hari sebelum Pak Jokowi dilantik, narasi 3 periode itu sudah muncul. 2 periode saja belum, mau minta 3 periode, logikanya di mana? Ya. Ya toh? Kalau saya pribadi dari 2016. Oh, 2016. 2016. Isu 3 periode saja sudah muncul dari tahun 2016. Kok kalian baru mau mengatakan bahwa Pak Jokowi yang minta kan lucu. Iya, ya, jadi kalau dikatakan itu adalah permintaan dari istana atau secara apa spesifik dikatakan itu adalah permintaan Pak Jokowi, itu fitnah keji. Iya. Bagi saya itu fitnah keji. Jadi Pak Saudara semua, beta ingatkan kembali bahwa tanggal 14 Februari tumbangkan banteng.
tunjukkan pada Banteng bahwa tanpa Pak Jokowi Banteng bukan siapa-siapa. Saya sepakat dengan itu. Memang Pak Jokowi jadi presiden diusung oleh Partai Banteng, tapi tanpa Pak Jokowi, Partai Banteng tidak mungkin berada di pucuk sistem kekuasaan negeri ini. Betul. Itu sah. Atau masih ragu dengan itu, beta mau kasih tahu pada saudara semua bahwa lambang negara ini adalah burung Garuda, bukan banteng. Saya sepakat. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan negara kesatuan Republik PDIP. Tumbangkan PDIP di pemilu 2024 nanti. Buktikan sentimenmu di bilik suara Pilpres 2024. Jadi sekali lagi beta tutup ini acara, bos. Beta mau sampaikan bahwa tanggal 14 Februari masing-masing ajak bayi nenek, bapak, mama, kakak, adik semua dengan riang gembira menuju ke TPS dan lakukan 3 langkah dalam bilik suara. 1 buka, 2 coblos, 3 tutup, kemudian keluar dari bilik suara dan katakan gemoy. Menang 1 putaran.